akhirat nanti. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Pada saat dia dibangkitkan di akhirat, yang dia cari hartanya. Karena memang di kepalanya hanya harta saja. Ya. Di kepalanya hanya pikirannya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mali, mali, uangku mana, hartaku mana, mana yang dulu saya tabung itu. Itu yang di pikirannya saja. Kenapa? Karena memang hidupnya hanya untuk itu saja. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Ketika dia menjelaskan ayat ini, Nabi mengatakan anak Adam pada saat itu, ya. Jadi anak Adam itu alhaakumut takatsur itu celakalah orang yang mengumpul-kumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Ketika Nabi menjelaskan ini, Nabi mengatakan nanti di akhirat, ya. Nanti di akhirat. Orang yang selalu hidupnya prioritasnya harta, harta terus, mengumpul harta terus, ya. Tidak pernah ibadah, lupa salat, lupa baca Quran, lupa zikir kepada Allah, lupa mempersiapkan untuk hal-hal setelah dia matinya. Hanya memikirkan numpuk uang, pagi cari uang, siang cari uang, malam cari uang. Setelah ditumpuk, ditambah lagi, tumpuk lagi, terus begitu kehidupannya. Maka Nabi mengatakan di akhirat nanti, yaqulu ibnu Adam mali mali. Pada saat dia dibangkitkan di akhirat, yang dia cari hartanya. Karena memang di kepalanya hanya harta saja. Ya. Di kepalanya hanya pikirannya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mali, mali, uangku mana, hartaku mana, mana yang dulu saya tabung itu. Itu yang di pikirannya saja. Kenapa? Karena memang hidupnya hanya untuk itu saja. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Maka dikatakan kepada anak Adam itu, pada orang itu, wahai anak Adam, wahai fulan, tidak ada hartamu sekarang. Kau tidak bisa lagi memanfaatkan uangmu yang banyak dulu itu. Kamu tumpuk-tumpuk tabunganmu itu, harta-hartamu itu. Tidak ada lagi manfaatnya sekarang. Illa ma akalta fa afnait, kecuali yang dulu sempat kamu makan dan habis. Yaitu kalau dimakan habis, itu kemudian Anda, itulah yang bisa bermanfaat sekarang. Kalau kita pakai itu untuk ibadah, kan? Makan kuat kita untuk melakukan apa, khususnya kebaikan. Au labista fa ablait, atau yang kamu sempat pakai sebagai pakaian lalu rusak, ya. Au tasaddaqta fa amdait, atau yang sempat kamu sedekahkan dan habiskan di situ. Maka pada saat ini itulah yang bermanfaat untukmu. Yang lain tidak. Maka semua yang kita simpan, yang kita tabung, yang tidak kita infakkan kepada kebaikan, itu semua ternyata tidak bisa bermanfaat di akhirat. Karena itu hanya akan menjadi ahli waris, harta ahli waris kita kemudian hari, tetapi tidak bisa menolong kita. Oleh karena itu, memang perlu ada perencanaan terhadap harta yang kita miliki. Ini harta mau diapakan, ya? Ini harta harus digunakan dalam hal apa? Ini harta haruslah bermanfaat bagi saya di dunia dan di akhirat. Maka bikinlah kegiatan dengan harta kita yang bisa kita nikmati di dunia, tetapi juga mengalirkan pahala di akhirat. Bisa mendatangkan keuntungan kita di dunia dan keuntungan di akhirat. Itu yang harus dipikirkan. Jadi bukan hanya orientasi keuntungan dunia. Bisnis yang hanya murni dunia, itu tidak dilarang di dalam agama, tetapi merugikan kita karena menghabiskan waktu, energi, pikiran, tetapi kita lupa bahwa ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya di akhir kemudian nanti, dan kita tidak sempat menyiapkan itu. Nah ini teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka perlu kemudian ada sisihkan, ada yang disisihkan, ya, untuk yang namanya sedekah. Sedekah yang paling bagus kata Nabi yang bersifatnya jariyah, sedekah jariyah. Ya kita sisihkan ke masjid, kita sisihkan untuk pembangunan pendidikan agama, ya kita sisihkan untuk fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan untuk banyak orang, yang setelah kita meninggal dunia itu akan melahirkan
amalan-amalan terus dan tidak pernah berhenti, ya, berlandaskan kepada sabda Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus seluruh amal-amalnya kecuali 3. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang terus mengalirkan pahala tadi, ya, ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya.